Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku untuk kelas 12 ya. Meskipun kita pertemuannya melalui daring lagi, tidak menutup semangat untuk bisa belajar terus ya. Jadi kali ini berarti sebenarnya mau mereview lagi tentang obat-obat antihistamin ya. Karena apa, ini juga obat yang sangat penting yang biasanya digunakan dalam kefarmasian. Apa sih obat antihistamin? Kita review kembali sedikit ya. Jadi kemarin belum sempat full ya untuk materi yang obat antihistamin. Nah, untuk obat antihistamin itu di sini dicontohkan ya, atau diparodikan. Di sini aduh gatel nih pakai antihistamin, aduh radang nih bengkak nyeri lagi pakai antihistamin. Nah, sehari-hari itulah yang ku kerjakan kalau terkena gatal atau bengkak. Sejawat AA, apa kabar nih? Apa sama seperti aku tindakan? Ayo ingat-ingat lagi kenapa gatal, nyeri, bengkak biasa juga sembuh pakai antihistamin juga. Nah, histamin sendiri adalah histamin dihasilkan dari bakteri yang mengkontaminasi dari ergotnya. Nah, ini sejarah sedikit tentang antihistamin ya. Pada awal ke-19, histamin itu dapat diisolasi dari jaringan hati dan paru-paru ya. Nah, histamin sendiri itu juga merupakan dari senyawa 2,4-imidazol etilamin yang terdapat baik pada tanaman maupun di jaringan dari hewan ya. Dia itu juga merupakan komponen dari beberapa racun atau sekret dari sengatan binatang. Histamin dibentuk dari asam amino L-histidin dengan cara dekarboksilasi oleh enzim histin ya. Jadi di tubuh kalian itu ada enzimnya namanya histamin itu. Hampir semua jaringan memiliki histamin ya, benar ya. Jadi setiap bagian tubuh kalian itu memiliki histamin ya, dalam keadaan terikat dan inaktif. Ketika dia aktif oleh beberapa suatu benda asing atau mast cell ya, itu dapat menimbun ya, penuh dengan histamin dan zat-zat mediator. Mast cell banyak juga ditemukan di bagian tubuh bersentuhan dengan luar, yaitu di kulit, mukosa mata, ada di hidung juga, ada di saluran pernapasan. Ya, jadi histamin itu juga dapat dibebaskan dari mast cell oleh bermacam faktor, misalnya oleh suatu reaksi alergi, zat-zat kimia dengan daya membebaskan histaminnya. Misalnya ada racun, disengat racun, racun ada ular dari tawon ya, kemudian enzim, kemudian kecelakaan dan cedera serius dari sinar UV dan sebagainya. Itu adalah faktor pencetus ya, biasanya faktor-faktor pencetus keluarnya histamin di dalam tubuh ya, seperti itu. Nah ini adalah mast cell ya. Nah, ini karena mast cell ini ada beberapa mast cell yang mungkin sudah diselimuti oleh imunoglobulin E atau antibodi ya. Kemudian, nah ini ada yang harus kalian tahu, ada reaksi alergi yang ada di sini. Gara-gara histamin juga adanya reaksi alergi di dalam tubuh. Reaksi alergi itu, atau dengan kata lain disebut hipersensitivitas ya, pada tahun 1906 dicetuskan oleh von Virchow ya, yang menggambarkan reaktivitas khusus dari tuan rumah atau hostnya ya. Kemudian yang timbul pada kontak kedua kali atau berikutnya. Reaksi hipersensitivitas ini meliputi sejumlah peristiwa autoimun dan alergi serta merupakan kepekaan berbeda terhadap suatu antigen yang dari eksogen ya. Nah, dari gambar 711 itu atau yang dari reaksi tadi dari mast cell itu memperlihatkan bila suatu protein asing atau antigen masuk ke dalam darah seseorang,
yang dia berbakat hipersensitivitas di dalam tubuhnya, maka ada limfosit B membentuk antibodi dari tipe imunoglobin E, ya, yang biasanya kalau imunoglobin ini disebut regen, ya, dia bisa mengikat diri dari membran mast selnya. Kemudian hasilnya adalah dari suatu reaksi alergi akibat pecahnya membran mast sel. Nah, ini akan terjadi degranulasi, ya, dengan sejumlah sel perantara atau mediator dilepaskan, yaitu yang namanya histamin, serotonin, bradykianin, dan asam arigonat, ya. Yaitu tadi untuk mekanisme kerja kok sampai dia mengalami alergi atau bagaimana di dalam tubuh, karena adanya histaminnya tadi di dalam tubuh dengan aktivitas atau dengan diaktifkan kembali oleh beberapa senyawa yang tadi dari onkogen, ya, dari luar, ya. Kemudian ini, ya, penggolongan reaksi alergi ada beberapa tipe berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada tipe 1, yaitu adalah gangguan alergi atau reaksi segera yang disebut dengan immediate, ya. Berdasarkan reaksi alergen antibodinya atau hemoglobin E-nya disebut juga alergi atropis atau reaksi anafilaksis, terutama berlangsung di saluran nafas atau serangannya disebut polinosis, atau bisa jadi dia asma, atau bisa di kulit atau eksim namanya, ya. Kemudian mulai reaksinya, ya, gangguan alergi ini reaksinya cukup cepat. Dia ada 5 sampai 20 menit setelah terkena alergen. Gejalanya bertahan sampai kurang lebih 1 jam, ya. Kemudian ada tipe 2 yaitu autoimunitas, ya, yaitu dari reaksi sitolitis. Antigen yang terikat pada membran sel bereaksi dengan imunoglobin G dan imunoglobin M, ya, dalam darah. Kemudian menyebabkan komponen aktif dan menyebabkan sel musnah atau sitos, ya, melarut. Kemudian berlangsung di sirkulasi darah, ya. Nah, contohnya di gangguan autoimun ini biasanya diakibatkan oleh beberapa obat, ya. Contohnya di anemia hemolitis, ya, akibat obat yang diberikan adalah penisilin. Kemudian ada agranulotolisis, yaitu dari sulfonamid, ya. Kemudian alergi ini kalau di dalam tubuh bercirikan terdapat autoantibodies atau sel-sel T autoreaktif dan lazimnya dibagi 2 kelompok berdasarkan organ spesifik. Jadi untuk melihat apakah dia termasuk tipe 1, tipe 2 itu harus melakukan yang namanya observasi di laboratorium, ya. Kemudian ada tipe 3, ya. Ada gangguan imun kompleks atau reaksi artus. Ya, ini biasanya ciri-cirinya dia ada urtikaria, ya, jadi ada kayak bentol-bentol gitu, demam dan nyeri otot serta sendi. Reaksinya ini kurang lebih bertahan sampai 4-6 jam setelah terpapar, ya. Kemudian obat-obat yang menginduksi reaksi ini biasanya contohnya ada sulfonamid, penisilin, dan iodin. Nah, seperti itu. Ada tipe 4, ada reaksi lambat atau delay, ya. Ini disebabkan suatu kompleks hapten, ya, bereaksi dengan T limfosit di dalam tubuhmu, ya. Sehingga makrofag dan neutrofil itu terjadi suatu peradangan di dalam tubuhmu. Nah, ini reaksinya terjadi sekitar 24 sampai 48 jam, ya. Contohnya ada reaksi tuberkulin, dermatitis kontak. Kemudian ada tipe 4,
tipe 4 ya, hanya berdasarkan imunitas seluler ya. Tipe 1 sampai 3 berkaitan dengan imunoglobulin. Jadi yang harus diketahui tipe 4 itu adalah imunitas seluler di dalam tubuh, kemudian yang tipe 1 sampai 3 itu berhubungan dengan imunoglobulin di dalam tubuh dan imunitas humoral ya. Seperti itu. Nah, ini gangguan alergi atas dasar adanya imunoglobulin E yang terpapar tadi ya, adanya hubungan imunoglobulin dan gangguan alergi. Yang pertama bisa jadi karena dia alergi dari makanan ya, alergi makanan seperti ikan, udang, kerang dan sebagainya. Nah, bukan semuanya bisa terpapar alergi akibat makan makanan ini karena setiap tubuh manusia itu memiliki jenis antibodi yang berbeda-beda, sehingga orang satu dengan orang lain itu nggak semuanya bisa terpapar alergi yang sama gitu. Contohnya tadi alergi makanan yang pertama, orang satu dia alergi makanan udang, ternyata yang satunya lagi si B tidak terpapar ya, sedangkan si A tadi terpapar. Kemudian eksim ya, eksim itu ada atropis dan kontak atau alergi lambat tadi ya. Ada kemudian gangguan lagi ada asma ya, ini yang bisa membentuk tadi ya histamin ya. Ada asma, ada rinitis ya. Nah, ini pencegahan ya. Pencegahannya apa saja? Nah, ketika kalian sudah sudah terdeteksi adanya alergi tipe 1, tipe 2, atau tipe 3, jadi ada beberapa pencegahannya. Kemudian jauhkan alergen dari inhalasi, bersihkan rumah dari debu, ganti kasur kapuk dan busa, cegah degranulasi mast sel dengan kromoglicate atau nidrocamil. Kemudian pengobatan dengan antihistamin. Nah, ini yang merekomendasikan adalah dokter-dokter ya. Jadi untuk pencegahan yang terdapat di rumah, kalian bisa membersihkan rumah kalian dari debu dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, dari sini dulu, nanti kita masuk ke penggolongan obat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.